Masjid Wapawe, salah satu masjid tertua di Indonesia Timur, menjadi saksi bisu sejarah Islam di Maluku. Masjid ini terletak di negeri Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sekitar 50 km dari kota Ambon. Meskipun ukurannya kecil, hanya sekitar 10 kali 10 meter dengan kapasitas 60 jamaah, Masjid Wapawe memiliki keunikan tersendiri. Bangunannya masih mempertahankan konstruksi asli dengan kubah, atap, dan dinding yang terbuat dari pelepah pohon sagu. Seluruh sambungan tiang tidak menggunakan paku, melainkan pasak kayu sebagaimana teknik yang digunakan sejak masjid ini didirikan. Nama Wapawe berasal dari keberadaan pohon mangga hutan atau wapa yang dahulu tumbuh di lokasi masjid. Awalnya masjid ini bernama Masjid Wawane, didirikan oleh Jamilu keturunan Kesultanan Islam Jailolo dari Maluku Utara. Yang menyebarkan Islam di 5 negeri sekitar pegunungan Wawane, di antaranya Asan, Wawane, Atetu, Tehala, dan Nuku Hali. Pada tahun 1664, Masjid Wapawe mengalami perpindahan gaib dari dataran Tahela ke pesisir pantai di tengah pemukiman warga Kaitetu. Kejadian ini dianggap sebagai peristiwa luar biasa oleh masyarakat setempat. Hingga kini, masjid tetap berdiri kokoh mempertahankan beberapa elemen aslinya, seperti tiang alif yang merupakan tiang pertama masjid yang dibungkus atap rumbia dan diikat dengan tali serabut pohon enau atau gamutu. Selain struktur bangunannya yang unik, Masjid Wapawe juga menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, termasuk mushaf Al-Quran berusia lebih dari 500 tahun yang ditulis tangan oleh Imam Muhammad Arikulapesi pada tahun 1550. Al-Quran ini dibuat dengan tinta dari getah pohon dan kertas yang berasal dari berbagai negara. Masjid ini juga memiliki benda bersejarah lainnya, seperti kumpulan naskah khutbah Jumat dari tahun 1661, pintu utama asli yang menyerupai pintu Keraton Demak, serta tongkat khutbah berusia ratusan tahun yang konon berasal dari tanah Arab. Beduk atau tifa di Masjid Wapawe juga memiliki keunikan tersendiri karena diletakkan di dalam masjid, berbeda dengan kebanyakan masjid lain yang menempatkannya di beranda atau luar bangunan. Dengan struktur bangunan yang kokoh tanpa paku atau pengikat besi, Masjid Wapawe tetap berdiri tegak meskipun telah berusia lebih dari 6 abad. Keunikan arsitekturnya menarik banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang untuk beribadah dan mengabadikan keindahan masjid bersejarah ini. Saya akan menceritakan sejarah singkat Masjid Wapawe ini. Jadi dulu Masjid Wapawe ini dibangun tahun 1414. Pada masa zaman dulu itu masih kerajaan. Ini salah satu namanya Bukit Wawane. Sampai tahun 1500 masuknya bangsa Portugis. Terus 1600 masuknya bangsa Belanda.
Jadi kedatangan bangsa Belanda, masyarakat di Gunung Wawan tidak nyaman sama kedatangan bangsa Belanda. Kita punya salah satu namanya Imam Rizali, memindah masjid ini sama masyarakat dari timur ke barat. Itu jaraknya 6 km. Nah, di tempat itu ya lalu namanya Bukit Tehala. Lalu tempat itu ditaruh nama Masjid Tua Wapawe. Yang artinya itu bahasa daerah kayak itu, Wapa itu mangga, kue di bawah. Jadi dulu masjid didirikan di bawah pohon mangga. Jadi di tempat kedua itu namanya Bukit Tehala, masyarakat berdiam diri situ sampai bertahun-tahun bangsa Belanda menguasai seluruh Maluku. Akhirnya proses penurunan masyarakat dari gunung ke pesisir pantai sekarang ini. Jadi masyarakat disuruh turun oleh Belanda supaya mudah dipantau sekaligus untuk kerja paksa benteng Amsterdam. Jadi masyarakat sudah turun, masjidnya masih di bukit kedua namanya Bukit Tehala itu. Nanti pada sampai tahun 1664 masyarakat bangun pagi, tiba-tiba masjidnya sudah ada di sini. Jadi masjidnya turun secara gaib. Juga dia turun dengan dia punya perlengkapan ibadah semuanya. Juga ada mushaf Al-Quran tulisan tangan yang ditulis oleh imam pertama namanya Muhammad Arif Kulafesi. Itu asli pribumi sini. Juga ada beduk juga, konon katanya panjangnya hampir 3 meter. Waktu dipukul zaman dulu itu dia punya gayung atau getaran sampai di benteng Amsterdam. Jadi lama-lama pemerintah Belanda kayak pendengarannya tidak enak, lalu diperintahkan oleh Belanda untuk memotong bagian depan. Jadi sudah agak kurang, sudah 2 meter. Dan juga ada timbangan Jakat Titra. Dia punya pemberatnya itu dari campuran pasir dan kapur. Sudah 2,5 kilo. Dulu itu pakai jakatnya pakai makanan khas Maluku. Dulu kan belum ada beras seperti singkong, umbi-umbian, pisang, sagu itu sebagai jakat. Dan juga ada salah satu tongkat khotbah yang dibawa oleh mubalik dari tanah Arab langsung. Jadi beliau langsung ke sini menyiarkan agama ke Jazirah Leh itu sini. Dilihat. Ya, masyarakat kan dulu kan masih di pinggir pantai, kan ini sudah dulu kan kayak di hutan gini. Iya. Jadi masyarakat ke kebun sudah lihat ke masjid ini. Ya. Ada apa-apa saja yang itu beduk? Ya, ada beduknya, ada dia punya Al-Quran tulisan tangan, ada lampu juga kuningan, dulu bahan bakar dari minyak kelapa. Oh, yang sana. Ya, juga ada Yang putih. Ya, salah satu tongkat khotbah yang dibawa oleh mubalik dari tanah Arab. Dan juga ada lampu putih dari Eropa, dan juga ada peninggalan bendera merah putih tapi bentuk segitiga. Itu kalau di dalam Masjid Wapawe ini sudah duplikat. Jadi dulu itu di tahun 1400 sudah merah dan putih. Merah dan putih. Ya, ada juga mimbar juga masih asli sampai sekarang ini. Berarti umurnya sudah berapa tahun ini masjid? Jadi sekarang sudah umurnya sudah 611 tahun. 611 tahun. 11 tahun ya. Terus sampai sekarang. Jadi kalau nanti sampai tahun 1991 kita ganti dia punya 12 tiang ruangan, karena dia punya lebar ruangannya 10 kali 10. Jadi kita ganti dia punya 12 tiang ruangan sama balok-baloknya. Yang masih asli sekarang ini ada dia punya 4 tiang utama di dalam. Tiang Kaba. Tiang Kaba atau tiang 4 sahabat Nabi. Maupun dari 4 tiang itu sampai bagian tengah atas. Itu masih asli sampai sekarang. Berapa kali renovasi, Pak? Baru 1 kali renovasi. Dari 1414 sampai 1991 sampai sekarang. Kalau untuk pergantian atap? Kalau atap itu sudah banyak kali diganti. Oh, banyak kali diganti. Kalau saya ingat saya sudah 3 kali dapat. Oh, 3 kali. Ya. Kalau atap biasanya berapa tahun?
Ah, kalau atapnya tergantung dari tahannya atap, itu tidak tentu dia punya berapa tahan lama, karena tergantung kondisi cuaca kan alam juga. Ada sekitar sampai 10 tahun, sampai lebih juga ada. Oke. Berarti selalu dijaga ya masjid ini. Ya, selalu dijaga karena ini sudah masuk cagar budaya. Cagar budaya. Ya, jadi ini juga selaku masuk di cagar budaya ini juga ada yang dipelihara oleh ketua-ketua adat, sesepuh adat. Bagi segala sesuatu kita mau ganti apa-apa itu melalui mereka dulu, sesepuh adat 12 dusun adat itu. Ya, jadi mereka itu yang menguasai masjid ini. Nanti kalau umpamanya kapan diganti, nanti musyawarah sama Desa ya. kepala desa atau raja. Nah, nanti raja kasih tahu buat masyarakat itu pada waktu hari Jumat. Masjid ini ukurannya berapa Pak? Ini dia punya panjang 10 kali 10, panjang 10. lebarnya ya, 10 kali 10. 60 jamaah sekitar berapa Pak? Sekitar 60-an. 60-an. Ini khusus jamaah apa? Untuk saya perempuan laki-laki? Sekarang ini sudah, dulu kan memang kan laki-laki, sekarang kan sudah perempuan laki-laki. Oh, di sini. Ya, jadi 2 saf depan itu untuk laki-laki, yang berapa saf, 4 saf ke depan itu, belakang itu untuk perempuan. Perempuan. Berarti masjid sama Al-Quran sama umur ya? Kalau kita melihat masjid dulu baru Al-Qurannya. Oh, masjid dulu baru Al-Qurannya. Ya, Berarti Al-Qurannya sudah umurnya sudah berapa? sudah sekitar 500 tahun, karena itu dia punya kertas juga dari bermacam-macam negara, maupun Eropa maupun negara Arab kan ada. Kalau kita lihat secara dengan mata kan tidak ada tanda-tanda dari negara mana atau mana. Jadi kita pakai dia punya alat yang tertentu, pasti ada dia punya logonya, itu kan pasti keluar alatnya. Berapa negara? Ada sekitar 4 atau 5 negara. Negara apa saja? Ada negara kayak kita bilang Portugis, Belanda, ada dari Cina juga, ada dari Arab juga. Oh, itu kertasnya. Ya, kertasnya itu. Oh, oke. Macam-macam. Kalau tulisannya pakai apa? Tangan atau apa? Tulisan tangan, jadi Oh, itu tulisan tulisan tangan. Ya, asli pribumi yang sini imam pertama namanya Muhammad Arif Kulafesi. Apa? Namanya Muhammad Arif Kulafesi. Arif Kulafesi. Iya. Dia antua yang tulis. Menulis Al-Quran ini. Oh, dari tahun berapa itu? Kalau kita mau lihat itu dari tahun, pasti tahun 1550. Oh, 1550. Ya, Masehi ya? Masehi. Iya. Itu dia punya tintanya dari getah-getah pohon. Oh, tintanya ada Iya, dari getah-getah getah-getah pohon. pohon. Ya, pohon-pohon yang kita kan, pohon kan banyak kan dia punya getah, jadi pohon yang tertentu lah yang diambil untuk menuliskan Al-Quran. menulis Al-Quran tentang. Berarti umurnya sudah 500-an masih. Ya, 500 masih. Tiang alifnya sudah berapa kali ganti nih? Yang alifnya ini baru 1 kali ganti. Oh, 1 kali Ya. ganti ya. Ya, jadi kita bilang ini kan kayu mintanggur. Ya? Kayak kita bilang mintanggur hutan. Dari Dari asli di sini. Oh. Jadi dia punya bangunan kayu itu yang kebanyakan itu kayu merah. kayu merah ya. Ya, jadi kayu di dalam masjid itu kan ada 4 tiang yang masih asli, itu namanya kayu nani hitam. Kayu nani hitam. Nah, yang sisanya itu kayu merah semua. Kayu merah sama. Ya, Berarti yang 4 saja tiang. ya yang di dalam itu sahabat itu kayu nani ya. kayu nani. Kalau ini sama kayu merah. Iya, kayu merah. Berarti ini tidak pakai paku untuk Ya, jadi ciri khas bangunannya tanpa paku, tanpa pasak. tanpa Ya, pasak dari kayu. jadi kancing semua ya. Ya, kanji semua. Wah, dindingnya Ya, jadi dia punya atap ini dari pohon sago. Oh, pohon sago. Jadi dia punya kita di sini kan bilang atap. Nah. Nah, kalau asli dari ini kan rumbia. Jadi dia punya namanya pelepah, itu nama untuk dinding. Oh, Gabah-gabah. gabah-gabah. Iya. Jadi sagu untuk kebutuhan orang Maluku. Oh, yang tiang di sana yang jiku itu maksudnya apa yang baru ganti?
Jadi itu kita bilang penjuru mata angin. Oh, penjuru. Ya, ada 4 sudut itu di masjid itu, mau di bawah maupun di atas sama. Itu dia punya kaligrafinya bertulisan itu ada beda. Kalau timur barat itu tulisnya Amba Muhammad. Kalau utara selatan itu Muhammad. Muhammad. Ya. Itu semua mata ini ya, Ya, di penjuru mata angin. penjuru mata angin. Ya.